Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan terobosan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui Merdeka Belajar. Transformasi pendidikan di tanah air dimulai dengan Merdeka Belajar episode pertama, yang menggantikan ujian nasional, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru agar mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran. Merdeka Belajar episode kedua, Kampus Merdeka. Kita ingin melakukan kolaborasi antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Untuk penggunaan BOS-nya juga diberikan fleksibilitas. Ya, ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak. Episode keempat, program organisasi penggerak. Paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berubah menjadi jauh lebih gotong royong. Kita akan menggerakkan sekolah-sekolah dengan yang namanya organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan kita. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi, terobosan pendanaan yang fundamental untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia Maju telah kami siapkan. Dan program sekolah penggerak untuk episode ke-7. Sekolah yang penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses. Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Dan sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama, sehingga setiap murid itu spesial. Sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah, di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Pendampingan akan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Program Sekolah Penggerak dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah. Kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan terobosan dengan meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-8 SMK Pusat Keunggulan, yang diharapkan menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa sehingga mampu mencapai standar industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Saya Widya Saputra tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa pandemi belum selesai. Jadi sama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan memakai masker. Tapi izin ya Bapak Ibu, karena sekarang saya sedang sendiri, jadi saya buka terlebih dahulu nih maskernya ya. Aduh, maaf nih, kita izin dulu. Sebentar. Nih agak ribet kalau kayak gini nih, nyangkut. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita bisa bergabung bersama, semoga dalam keadaan sehat semuanya dalam acara peluncuran program Merdeka Belajar episode ke-8 SMK Pusat Unggulan.
Ya, semoga semuanya sehat. Yang baru bergabung silahkan pastikan sinyalnya dalam keadaan stabil. Dan selamat siang saya ucapkan dan juga selamat bergabung kepada yang saya hormati, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Halo, selamat siang Mas Menteri. Halo Widya, selamat siang. Halo, sehat-sehat selalu. Berikutnya ada Pak Suhajar Diantoro, staf ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang Pak Suhajar. Selamat siang. Selamat siang dengan batik kuning ya, sangat ceria di siang hari ini. Kemudian ada juga Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Wikan Sakarinto. Pak Wikan, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Widya, salam hormat Mas Menteri Pak Suhajar. Baik, sudah bergabung juga tamu undangan kita bergabung nanti akan ada Bapak Rosan Perkasa Roslani. Pak Rosan, sudah bisakah bergabung? Baik, nanti kita akan memastikan ya. Pak Rosan sudah bisa bergabung atau tidak, dan salam hormat kami haturkan tentunya kepada Bapak dan Ibu, para kepala daerah, para pejabat kementerian dan lembaga Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh peserta dan rekan-rekan media yang telah bergabung secara virtual bersama kami siang hari ini. Sekali lagi izinkan saya Widya Saputra untuk memandu acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-8 SMK Pusat Unggulan. Sedikit gambaran ini untuk Bapak Ibu. Merdeka Belajar episode ke-8 SMK Pusat Keunggulan merupakan perwujudan visi Presiden dari Joko Widodo yang mengamanatkan revitalisasi SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan serta dinamika perkembangan nasional maupun global. Ini yang penting ya. SMK Pusat Keunggulan adalah SMK yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten sehingga terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Serta tentunya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun mempersiapkan siswa menjadi wirausahawan muda. Seperti namanya Bapak Ibu, SMK Pusat Keunggulan berfungsi sebagai pusat keunggulan, peningkatan kualitas, kinerja, dan rujukan bagi SMK lainnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja untuk memulai acara hari ini, saya mengundang Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, untuk memberikan laporan terkait perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Silakan, Pak Wikan. Terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam hormat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang sangat kita hormati bersama Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian yang diwakili Pak Suhajar, Ketua Kadin Indonesia, Bapak Rosan Perkasa Roslani, dan beserta jajarannya tentunya, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ibu pejabat dari Kementerian, Lembaga Republik Indonesia atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Daerah atau yang mewakili, para kepala SMK, guru, pengajar, pimpinan lembaga pendidikan, dan siswa SMK se-Indonesia, para pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, para pimpinan stakeholder dan perusahaan mitra, dunia usaha dan dunia industri, serta Ibu dan Bapak, para hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungannya, doanya, serta seluruh partisipasinya sehingga kita sampai pada hari ini kita akan merilis program episode ke-8 Merdeka Belajar, yaitu SMK Pusat Keunggulan. Perlu kami sampaikan bahwa program ini adalah salah satu dari beberapa program utama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang terus mendapatkan arahan dan bimbingan dari Mas Menteri. Kami sudah merilis atau kita sudah merilis di awal Maret kemarin, yaitu program kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha yang kita persembahkan untuk 66.000 orang yang akan kita training selama 3 hingga 6 bulan sehingga mereka menjadi SDM yang siap diserap oleh dunia kerja atau menjadi wirausaha. Kemudian yang sudah kita persiapkan tapi belum kita rilis saat ini adalah program P3TV atau Kampus Merdekanya Vokasi yang akan melibatkan ratusan kampus vokasi se-Indonesia yang akan kita link and match-kan dengan Dudi, tetapi dengan konteks atau konsep link and match yang tuntas, yaitu link and match 8+I. Semuanya tidak hanya sekedar MOU signing, foto-foto masuk koran, tetapi sampai tuntas.
Kemudian kami juga sedang mempersiapkan program upskilling dan reskilling kepala sekolah dan guru untuk training mindset leadership produktif. Sekitar 4.000 hingga 5.000 orang guru yang akan dan kepala sekolah serta dosen vokasi yang akan kita training sehingga mereka menjelma menjadi pengajar-pengajar dengan kemampuan atau dengan visi mengajar merdeka belajar serta link and match. Nah, untuk SMK Pusat Keunggulan adalah program yang digawangi oleh Direktorat SMK di Direktorat Pendidikan Vokasi yang menerapkan filosofi merdeka belajar, yang menerapkan filosofi seperti lirik lagu Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dibangun, baru kemudian badannya kita bangun. Jangan sampai terbalik. Yang akan menghasilkan pemimpin subur, SDM yang memiliki mindset dan karakter yang siap untuk mengembangkan sampai ke infrastruktur dan sarpras yang kontekstual link and match. Kami laporkan pada tahun lalu, program ini bernama SMK COE atau Center of Excellence yang melibatkan 491 SMK di 2020 dari total 2043 SMK swasta dan negeri di tahun lalu yang mendaftar SMK Center of Excellence. Untuk tahun ini, SMK Center of Excellence kita kembangkan lebih jauh menjadi SMK Pusat Keunggulan yang nanti kami mohon Mas Menteri untuk berkenan merilis. SMK Pusat Keunggulan dengan konteks keunggulannya bukan berarti unggul sendiri atau eksklusif sendiri atau favorit sendirian, tetapi justru pemaknanya adalah menciptakan SMK yang unggul yang bisa mengakselerasi atau melatih SMK-SMK yang lain untuk menjadi unggul juga. Jadi SMK Pusat Keunggulan ini menjadi akselerator SMK-SMK unggul se-Indonesia. Jadi tidak pada konteks eksklusivitas, tapi justru menjadi SMK pelatih SMK yang lain. Ada beberapa keterbaruan, nanti kami memohon Mas Menteri untuk berkenan menyampaikan kepada publik. Keterbaruan itu merupakan arahan dan ide yang sangat brilian juga dari Mas Menteri untuk terus mengimprove program ini, termasuk nanti pendamping perguruan tinggi serta kurikulum SMK yang baru. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya melanjutkan laporan kegiatan Merdeka Belajar episode 8 yaitu SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan, marilah bersama kita saksikan terlebih dahulu tayangan video hasil pelaksanaan SMK COE 2020 berikut ini. Kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi adalah tayangan sekilas, tayangan pendek
yang berhasil kami himpun secara cepat dari beberapa capaian SMK COE program di tahun 2020. Tidak hanya kondisi sebelum dan sesudah, tetapi insya Allah kegairahan siswa, rasa visi atau rasa dengan passion, dengan kegairahan yang tinggi untuk belajar dari siswa SMK untuk menjadi kreatif, itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Bersama ini, Ibu dan Bapak saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kerja keras Bapak Ibu Kepala SMK, guru, seluruh jajaran pimpinan, stakeholder, dan seluruh mitra yang selama ini telah mendukung sinergi kerjasama mewujudkan program ini. Sehingga akan terwujud keselarasan antara vokasi dan dunia usaha dan industri, yaitu link and match. Bahkan mungkin konteksnya adalah link dan super match. Semoga di tahun 2021 ini dengan bertransformasinya SMK COE menjadi SMK Pusat Keunggulan, yang insya Allah kita akan menggait sekitar 900 SMK untuk kita kembangkan menjadi SMK Pusat Keunggulan, akselerator perubahan di tahun 2021 ini, semoga bisa menjadikan kontribusi bagi kemanfaatan yang real dan signifikan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mas Menteri yang kami hormati, mengenai penjelasan SMK Pusat Keunggulan, kami sangat berharap Mas Menteri berkenan untuk memaparkan dan menjelaskan program Merdeka Belajar episode 8 ini. Demikian laporan singkat dari kami kembalikan ke pembawa acara Mbak Widya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih, salam hormat. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak Wikan atas pemaparannya. Dan berikutnya tentunya kami akan undang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk menyampaikan paparan terkait program Merdeka Belajar ke-8 SMK Pusat Keunggulan. Kepada Mas Menteri, kami persilahkan. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Mas Wikan untuk laporannya. Ini hari yang sangat membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat Ketua Kadin Bapak Rosan Perkasa Ruslani, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto, yang terhormat Ibu Bapak Pejabat Kementerian dan Lembaga Kabinet Indonesia Maju, serta para hadirin yang berbahagia. Hari ini hari yang sangat spesial karena hari ini kita meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-8 SMK Pusat Keunggulan. Ini merupakan realisasi daripada visi Pak Presiden mengenai SDM unggul di Indonesia melalui pendidikan vokasi yang berkualitas dan untuk meningkatkan berbagai macam objektif SDM kita di negeri ini. Jadi izinkan saya melakukan paparan singkat untuk menjelaskan program SMK Pusat Keunggulan ini. Berikut. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai pemerintahan dan pembuat kebijakan dan program-program baru, kita harus jujur dengan tantangan yang kita hadapi. SMK masih pada saat ini sulit menjawab kebutuhan di dunia kerja. Memang benar, ada beberapa SMK yang memang sudah kelas dunia dan menghasilkan lulusan-lulusan yang langsung diserap di dunia pekerjaan, bahkan yang menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kenyataannya bagi kebanyakan SMK di Indonesia belum mencapai level ini. Beberapa tantangan kita adalah kesempatan untuk meningkatkan kompetensi daripada orang-orang dewasa dalam SMK itu, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas, ini masih sedikit. Mereka belum diberikan kesempatan yang cukup untuk mengupgrade kemampuan-kemampuan kompetensi mereka dan belum mendapatkan dukungan yang baik. Kedua adalah sinergi antara berbagai macam pemangku kepentingan, termasuk dan yang terpenting adalah dunia kerja, perusahaan-perusahaan dan industri. Ini masih kurang sekali partisipasinya, ya. Seperti yang Mas Wikan tadi bilang, kalau kita mau semuanya MOU aja tanda tangan, bisa semua 14.000 SMK kita MOU besok. Tapi bukan itu yang sebenarnya yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah lanjutannya dari MOU tersebut. Apakah kerjasama ini benar-benar pernikahan dan bukan hanya tanda tangan di dalam suatu kertas.
Ketiga adalah belum semua SMK mengembangkan kurikulumnya bersama dunia kerja. Kadang-kadang nggak nyambung apa yang dipelajari dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Dan belum semua SMK memiliki fasilitas yang sesuai standar. Walaupun dengan SDM yang baik atau yang lebih baik, dengan kurikulum yang sudah lebih link, tapi kalau fasilitasnya tidak memadai, sangat sulit melaksanakan pendidikan berkualitas dan relevansi untuk dunia industri. Dan terakhir adalah manajemen sekolah yang masih terbebani berbagai macam isu-isu administratif dan tidak bisa berfokus kepada jiwa kewirausahaan kepala sekolahnya untuk menemukan berbagai macam kolaborasi dengan dunia industri. Jadi ini yang harus dikurangi. Jadi kita perlu solusi yang nggak bisa satu jalan aja. Kita harus menemukan solusi yang komprehensif untuk menjawab semua tantangan yang ada di sini secara serentak. Jadi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi dan kita harus jujur dengan tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan terutama di SMK. Berikut. Di dalam Kemendikbud kita punya filsafat yang kami pegang adalah kita terus memperbaiki tahun ke tahun dari apa yang kita pelajari dari kesuksesan atau kegagalan di tahun berikutnya, di tahun sebelumnya. Jadi ini adalah proses iterasi yang kita lakukan selama ini. Ya, dari tahun 2019 kita melakukan yang program namanya SMK Revitalisasi. Tapi fokusnya terutama hanya dengan meningkatkan mutu sarana prasarana. Ya, ini adalah 2019. Lalu kita evaluasi 2019. Kita menyadari bahwa kunci daripada keberhasilan adalah SDM-nya juga. Nggak bisa cuma dikasih mesin-mesin fasilitas prasarana baik. Tapi kalau SDM-nya tidak bisa menggunakan alat-alat itu atau tidak bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, tidak diajarkan oleh industri dan pakar-pakar vokasi, berarti juga nggak bisa berhasil. Jadi di SMK di tahun 2020 kita meluncurkan SMK Center of Excellence. Ini batch pertama kita. Sekitar 491 sekolah kita mulai mencoba kombinasi antara pelatihan SDM dan juga prasarana, di mana kita menunjukkan progres yang lebih cepat lagi. Ya, 4.500 guru dan kepala sekolah masuk dalam program ini. Dan ini adalah peningkatan pelatihan buat kepala sekolahnya dan lain-lain. Tapi kami juga mengevaluasi 2019 dan akhirnya kita tiba di hari ini, yaitu program yang berkesinambungan untuk beberapa tahun ke depan ini namanya SMK Pusat Keunggulan. Ini evolusi. Bukannya kita berubah programnya daripada SMK Center of Excellence, tapi evolusi ketiga. Karena tahun 2020 kita melakukan inkubasi, menemukan apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, lalu kita sempurnakan lagi. Di SMK Pusat Keunggulan, ada sarana-prasarana dukungannya, ada juga peningkatan SDM-nya, dan beberapa hal peningkatan SDM-nya kita tingkatkan, tapi dua perubahan yang besar dari ini adalah satu dari pembinaannya, SMK Pusat Keunggulan, di mana kita akan menambahkan pembinaan dari perguruan tinggi, terutama dari prodi-prodi vokasi dan politeknik-politeknik kita yang paling hebat, sebagai kakak besar, ya, sebagai kakak besar daripada SMK Pusat Keunggulan ini. Kedua adalah, walaupun SMK Center of Excellence itu cuma 1 tahun jangka waktunya, di SMK Pusat Keunggulan ini bisa di-extend sampai dengan 3 tahun. Ini adalah evolusi daripada program SMK kita. Jadi Bapak Ibu, filsafat daripada program di Kemendikbud sekarang adalah filsafat iterasi, rapid inovasi. Setiap tahun harus disempurnakan lebih lagi, disempurnakan lebih lagi, sampai kita menemukan model yang scalable dan yang efektif untuk mencapai tujuan kita. Berikut. Nah, ini apa sebenarnya tujuan kita? Ada banyak sekali debat, ada berbagai macam kebingungan mengenai harusnya ini SMK ini tugasnya apa sih? Ya, harusnya hasil atau metrik kesuksesan SMK itu apa sih? Gitu. Dan kita di sini ingin menjelaskan bahwa untuk SMK Pusat Keunggulan, goalnya atau bagaimana kita bisa tahu bahwa ini sukses adalah langsung dari output, yaitu lulusan yang ada 3 kriteria sukses. Kalau nggak lulusannya langsung terserap di dunia kerja, ini adalah yang pertama, metrik sukses pertama, langsung bekerja, diserap oleh industri, atau 2, melanjutkan studi dia, bisa ke politeknik atau ke universitas untuk melanjutkan pendidikan dia, atau 3, dia menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja untuk dirinya sendiri, yaitu menjadi wirausaha. 3 senario ini akan dilihat sebagai sukses. Yang tidak sukses apa jadinya? Kalau dia mengalami pengangguran. Kalau lulusannya SMK ini mengalami pengangguran.
Dan bagi yang bekerja, kami juga udah pasti akan memonitor berapa penghasilan dia pada saat dia mulai bekerja dan berapa peningkatannya di dalam beberapa tahun awal pertama. Karena harusnya kalau kita sudah menciptakan SMK Pusat Keunggulan, harus ada value add. Ya, kalau semua lulusan kita dalam 5 tahun dia bekerja hanya menerima UMR, itu merupakan juga suatu indikasi di mana kita mungkin harus meningkatkan kualitas kita. Jadinya level kesejahteraan dan gaji yang diterima juga dimonitor oleh program ini. Harus di atas rata-rata, itu yang namanya SMK Pusat Keunggulan. Dan kenapa kita panggil ini Pusat Keunggulan? Bukan agar ada SMK yang unggul aja. Harapannya adalah pada saat SMK Pusat Keunggulan ini level up, dan mengupgrade dirinya, ujung-ujungnya tugas paling mulia dia adalah untuk membantu meningkatkan SMK-SMK lainnya di dalam bidangnya dia untuk mencapai level yang sama. Jadi dia pun akan menjadi kakak besar untuk SMK-SMK lain. Karena kalau tidak, kita nggak bakal nyampe meningkatkan kualitas 14.000 SMK di seluruh Indonesia. Jadi jangan lupa, ini bukan SMK yang terbaik biar dia udah menjadi murid yang terbaik, memasukkan lulusan yang terbaik. Bukan. Alasannya kita punya program SMK Pusat Keunggulan adalah untuk mengupgrade mereka, dan mereka lah nantinya akan menjadi SMK yang melatih SMK-SMK lainnya. Sehingga terjadilah multiplier effect yang scalable. Berikut. Nah, apa saja nih bentuk keselarasan yang ada? Ini bukan program MOU saja. Ini yang sangat penting. Karena banyak sekali yang kita observasi program kami, mulainya pakai MOU, ada tanda tangan sama industri, lalu abis itu udah nggak ada aktivitas lain. Nah, di versi SMK Pusat Keunggulan ini sudah tidak ada lagi yang dimaksudkan. Apa yang kita maksudkan dengan kerjasama dengan dunia kerja? Ada 8 komitmen minimum yang kita lihat. Inilah alasannya kenapa nggak mudah menjadi SMK Pusat Keunggulan. Kalau tidak bisa memenuhi potensi untuk mencapai 8 ini, mendingan jangan mengikuti program SMK Keunggulan. Ya, inilah yang kita butuhkan. Maksudnya kita link and match ini, 8 ini. 1, kurikulumnya harus dirancang oleh industri atau praktisi industri. Ya, nggak bisa cuman MOU doang. Kurikulumnya pun harus diokekan dengan para pelaku industri. Kedua, pembelajarannya harus berbasis project base, benar-benar kerja praktek, ya, harus soft skill dan hard skill-nya kuat. Tapi nggak bisa kita menyebut ini suatu SMK yang relevansi dengan link and match kalau semua pembelajarannya contohnya akademis dan tidak berfokus kepada atau teoritis, tidak berfokus kepada praktek dan relevant skills di dalam dunia pekerjaan. Ketiga, peran jumlah daripada guru atau instruktur yang dari industri itu harus signifikan, ya, harus signifikan. Karena kalau guru-gurunya tidak berasal dari industri, bagaimana dia mau mengajarkan skill-skill yang relevan di industri? 4, praktek kerja minimal sekarang melakukan 1 semester bagi para peserta didiknya, 1 semester magang di dalam industri sebagai keharusan. 5, harus punya standar dan sertifikasi kompetensi yang memadai. 6, mengupdate teknologi dan pelatihan bagi guru secara rutin dari dunia kerja. Ini berkesinambungan. Guru yang bisa mengajar dengan baik adalah guru yang selalu belajar. Ya, saya ulang lagi. Sama di sekolah non SMK pun sama. Guru yang bisa menjadi guru yang baik adalah guru yang senantiasa selalu mengupgrade pengetahuan dirinya. Tidak ada yang namanya guru mengajar dengan baik kalau gurunya tidak terus belajar, ya. 7 adalah riset terapan mendukung teaching factory, ya. Yang ini berawal dari industri dan dilahirkan downstream ke industri dan pasar. Jadinya harus buat apalagi yang menciptakan layanan service ataupun produk manufacturing, harus hasilnya memang dipasarkan gitu. Kalau dia tidak bisa menciptakan produk-produk yang benar-benar atau layanan yang benar-benar bisa dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat, itu namanya bukan SMK Pusat Unggul, ya. Dan 8 adalah komitmen serapan. Kalau ada kerjasama dengan industri, harus ada komitmen serapan. Karena kalau tidak ada komitmen serapan, itu namanya perusahaannya cuma setengah hati berkolaborasi dengan SMK tersebut.
Tapi kalau ada komitmen serapan, perusahaan itu akan memastikan bahwa apa yang dilakukan para peserta didik di SMK itu benar-benar mengikuti kebutuhan perusahaannya. Jadi ini yang sangat penting ya. Berikut. Kita memilih beberapa sektor prioritas, karena kalau semuanya jadi fokus, berarti tidak ada yang namanya fokus. Kalau semuanya jadi prioritas, berarti tidak ada yang namanya prioritas. Itu adalah salah satu hal yang mau kita hindari. Jadi kita memilih sekitar sektor-sektor prioritas keunggulan, ya kita milih ada 7 sekitar sektor prioritas SMK. Ekonomi kreatif, yaitu apapun yang hubungan dengan digital atau produksi kreatif. Pemesinan, machinery dan konstruksi, ya alat-alat mesin. Dan 3 adalah hospitality, yaitu layanan service seperti F&B, perhotelan, dan berbagai macam layanan yang hubungannya dengan hospitality. Dan keempat adalah care services, ya mengurus baik dari sisi perawat ataupun mengurus elderly dan berbagai macam sektor yang di bidang services. Kelima adalah maritim, di mana kita ini adalah negara kemaritiman, salah satu terbesar di dunia. Keempat adalah pertanian, karena sektor ini salah satu sektor terbesar kita yang sangat perlu dikembangkan, dan tentunya kerjasama, program-program kerjasama dengan luar negeri, dan program-program misalnya investasi di sektor-sektor strategis. Jadi ini kira-kira 7 sektor yang menurut kami kriterianya adalah pekerjaan-pekerjaan ini akan selalu dibutuhkan di Indonesia selama 30-40 tahun ke depan. Ya, ini adalah sektor-sektor yang tidak bisa digantikan dengan AI, pasti akan ada infinite demand untuk pelayanan-pelayanan ini. Beberapa dari pelayanan ini bisa diekspor dan juga mendukung strategic economic development daripada negara Indonesia. Ya, jadinya ini adalah sektor-sektor yang nggak mungkin kehabisan kerjaan, gitu. Ya, makanya ini sangat penting kita memilih fokus kepada sektor yang benar-benar selaras dengan pertumbuhan ekonomi kita. Berikut. Ada 6 jenis dukungan yang kami layani untuk SMK Pusat Keunggulan yang terpilih. Yang pertama adalah, dan yang terpenting adalah penguatan SDM. Ini adalah pelatihan intensif kepala sekolah, pengawas sekolah, dan para guru melalui pendampingan yang mewujudkan manajemen profesional, ya, manajemen profesional dan entrepreneurial. Kedua adalah pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter, ya. Ini proses pembelajarannya harus berorientasi pada penguatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kerja. Jadinya kita memberikan fleksibilitas di dalam proses pembelajaran, tapi juga dukungan pelatihan dalam bagaimana cara melakukannya yang best practice dilakukan di tempat-tempat lain ataupun di negara-negara lain. Ketiga adalah bantuan dana hibah, ya, ini penguatan belajar praktek peserta didik. Dana hibah ini yang berfokus kepada alat, sarana, prasarana siswa yang berstandar dunia kerja, karena harus memiliki alat-alat yang paling relevan. Kalau tidak, apalagi di bidang manufacturing atau industri atau produksi apapun, dan mesin, kalau tidak menggunakan mesin-mesin yang digunakan di industri, pembelajaran yang dialami siswa-siswi kita tidak akan optimal. Keempat adalah dukungannya adalah manajemen sekolah berbasis data, bisa dibilang juga digitalisasi, bahwa kita menggunakan data agar dengan platform-platform digital yang akan mendukung manajemen sekolah jadi lebih efisien, beban administrasi yang menurun, kepala sekolah dan guru-guru bisa fokus kepada anak-anaknya, bukan kepada beban administrasi. Kelima, ini yang cukup spesial adalah yang baru, pendampingan oleh perguruan tinggi. Kita selama menyeleksi beberapa perguruan tinggi dengan program vokasi dan politeknik yang terbaik di Indonesia untuk menjadi kakak tua atau kakak besar, ya, daripada SMK kita, untuk mendampingi mereka untuk menciptakan ekosistem yang lebih besar. Bayangkan banyak sekali SMK kita dengan skala yang lebih kecil sangat sulit melakukan kerjasama dengan industri, tapi bagi universitas yang skalanya jauh lebih besar, apalagi universitas ternama yang punya berbagai macam kolaborasi dan riset, kemampuan potensi untuk melakukan link and match yang lebih efektif itu ada di universitas. Jadi kita mengerahkan tenaga universitas terbaik kita untuk membina perguruan tinggi ini dengan intensif, bukan bina-binaan aja.
Kita melihat peran mereka akan sama besarnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sama besarnya dengan Dirjen Vokasi, karena mereka punya potensi menggalang industri lebih efektif dan juga punya kemampuan untuk mengerahkan dosen-dosen dan mahasiswanya karena sekarang sudah ada kampus merdeka. Jadinya ada banyak sekali inisiatif yang mereka bisa lakukan untuk mementor dan untuk menginkubasi SMK-SMK pusat keunggulan kita. Dan yang keenam adalah sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk kerjasama. Kalau kerjasama ini tidak efektif antara pusat dan daerah, ini tidak mungkin akan bisa sukses. Dan penyelenggaraan ini harus berkesinambungan dengan komitmen full daripada Pemda dan pemerintah pusat. Berikut. Nah, apa saja inovasi di program SMK Pusat Keunggulan yang berhubungan dengan perguruan tinggi? Perguruan tinggi ini yang kita pilih secara hati-hati, yang punya pengalaman dan rekam jejak baik bekerja dengan dunia kerja. Harus ada dong track recordnya, dia bekerja secara efektif dengan industri-industri yang kelas dunia atau yang level nasional. Ya, kita juga mencari dan mendorong kesinambungan perguruan tinggi di SMK. Jadinya pada saat sudah selesai pun dari SMK PK program pun, sudah saat keluar, masih ada mentor yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kapabilitasnya. Ya. Dan yang ketiga adalah mewujudkan praktik baik kemitraan di dunia kerja dalam mendorong pertumbuhan ekosistem vokasi. Yang penting ekosistem ini menjadi lebih besar, lebih mandiri, dan lebih banyak kolaborasi. Dari hanya itulah yang bisa menciptakan inovasi di level SMK. Kalau skala SMK sekarang lebih kecil dan skala universitas sekarang lebih besar, kita mencocokkan mereka, menikahkan mereka, sehingga universitas bisa juga melakukan berbagai macam inovasi di SMK, dan SMK mendapat akses kepada network yang lebih besar. Berikut. Apa saja contoh-contoh beberapa politeknik-politeknik ternama kita di Indonesia yang sudah ingin melakukan pendampingan kepada SMK Pusat Keunggulan. Ini adalah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Atmi Solo, Politeknik Negeri Bandung, dan Politeknik Negeri Bengkalis. Ini adalah beberapa jagoan-jagoan politeknik kita yang dengan semangat ingin membina dan mementor SMK-SMK kita, dan juga memberikan kesempatan bagi universitas melakukan berbagai macam spesialisasi produk development di dalam SMK-SMK Pusat Keunggulan kita. Jadinya interaksi ini, dinamik ini antara perguruan tinggi dan SMK akan kita cocokkan, dan ini juga akan ada dampak-dampak positif lainnya seperti kelanjutan bekerja, kelanjutan pendidikan dari SMK maju ke tingkat politeknik pun akan semakin terdukung dengan adanya kemitraan ini. Berikut kita melihat contoh-contoh beberapa universitas dengan program-program vokasi yang sangat baik seperti ITB, UGM, IPB, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Padang, bahkan Universitas Telkom, dan Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Negeri Malang. Terima kasih kepada universitas ini yang sudah ikut berpartisipasi dalam program ini, dan saya sangat yakin kita akan melihat dinamika yang sangat positif di mana universitas-universitas ini akan berlomba-lomba untuk memberikan ilmunya, membimbing SMK-SMK mereka untuk menjadikan bagian juga dari kebanggaan hasil kerja dosen-dosen dan mahasiswa di universitas ini. Berikut. Nah, bagaimana menjadi bagian dari program SMK Pusat Keunggulan? Untuk pemerintah daerah, kami meminta pemerintah daerah tolong untuk mensosialisasikan program SMK Pusat Keunggulan dan sukseskan pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan karena ini akan menjadi kebanggaan daerah Anda. Dan juga untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ini di tingkat provinsi dan juga di kabupaten. Dan untuk sekolah yang ingin mendaftar di smk.kemdikbud.go.id ya /smkpk. Ya, ini adalah laman websitenya untuk bisa mendaftar dan meregistrasi kalau ingin bergabung. Dan untuk segera bermitra dengan dunia kerja dan berkolaborasi membuat terobosan baru, para kepala sekolah daripada SMK-SMK kita harus berpikir seperti entrepreneur, ya, sebagai wirausahawan, bukan hanya sebagai kepala institusi pendidikan. Mereka juga harus punya jiwa kewirausahaan yang besar karena ini membutuhkan dukungan yang otentik daripada industri-industri dan untuk dukungan dari sekolah untuk menjadikan SMK yang berkualitas dan berkinerja baik, dan yang terutama keberanian untuk melakukan perubahan.
Kalau para pimpinan-pimpinan unit pendidikan kita tidak punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang baru, untuk mencoba hal-hal yang mungkin gagal, kita tidak akan bisa sukses menciptakan inovasi, apalagi di dunia vokasi yang membutuhkan inovasi dengan cara cepat, membutuhkan keberanian untuk kadang-kadang gagal, tapi untuk terus melakukan iterasi yang berbeda. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Semoga program SMK PK, Pusat Keunggulan ini bisa menjadi awal ya, benih daripada transformasi SMK kita senasional. Semoga 900 SMK yang akan berpartisipasi di tahun ini bisa menjadi pelatih untuk SMK-SMK lainnya, bisa menjadi mentor untuk SMK-SMK lainnya, dan menunjukkan bahwa lulusan-lulusan, dan harapannya di masa depan kita menunjukkan bahwa lulusan-lulusan SMK bisa berkarya dengan inovatif dan direbutkan oleh para pelaku industri ataupun universitas-universitas terbaik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, penggugah sekali ya di siang hari ini tadi kolabor aksi. Saya suka menyebutnya seperti itu ya. Bukan hanya berkolaborasi tapi aksi nyata konkretnya juga, sekaligus juga menjadi long life learner. Itu sebuah inspirasi di siang hari ini. Terima kasih Mas Menteri. Dan sekarang mari kita akan sama-sama menyaksikan terlebih dahulu sebuah tayangan video perjalanan penguatan dan revitalisasi SMK. Sama-sama kita saksikan. Di era kompetisi global saat ini, pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Sumber daya manusia yang kompeten, soft skill dan hard skill yang sama-sama kuat, pribadi yang mencintai bidang pekerjaannya, dan selalu bergairah untuk belajar hal-hal baru sepanjang hayat adalah nadi pendidikan di SMK. Manusia-manusia matang yang dilahirkan di SMK inilah yang akan menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi bangsa yang semakin pesat. Dan disinilah tugas kita untuk membentuk mereka sebagai pembelajar aktif di SMK. Penguatan dan pelatihan guru serta kepala sekolah menjadi pondasi awal revitalisasi infrastruktur fisik sekolah dan pengadaan praktek. Karena pola pikir kepemimpinan SDM merupakan kunci utama. Agar mereka memahami manfaat link and match dengan dunia industri, agar mereka berani untuk melakukan berbagai lompatan kemajuan dan terobosan-terobosan inovatif. Link and match yang sukses adalah pelibatan aktif dunia industri dan dunia usaha dalam berbagai aspek, mulai dari pembelajaran, program praktik kerja industri atau kerja praktik, pengembangan teaching factory di SMK, dan sebagainya. Dan kita tidak pernah berhenti melangkah. SMK dan vokasi akan terus berkembang maju untuk mengharumkan bangsa. SMK semakin kuat dengan guru yang memiliki pola pikir perubahan dan inovatif sesuai tantangan dunia kerja. SMK semakin kokoh dengan kepala sekolah yang mampu berpikir dan bertindak ala pimpinan perusahaan. SMK semakin produktif dengan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan SMK secara berkelanjutan. SMK semakin siap bersinergi dengan perguruan tinggi pendamping yang akan mendukung perencanaan dan pengelolaan program dalam menguatkan link and match dengan dunia kerja. SMK semakin unggul dan hebat dengan lulusan yang kompeten, terampil, dan berkarakter profesional dalam program SMK Pusat Keunggulan. Program SMK Pusat Keunggulan akan mewujudkan semangat link and match yang setidaknya memiliki 8+I aspek yang melibatkan dunia kerja. SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi sentra peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lain dengan berbagi praktik baik dan menjadi pengimbas dan menginspirasi sesama SMK. SMK Pusat Keunggulan semakin kuat menguatkan Indonesia.
Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami akan mohon kesediaannya Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian untuk memberikan sambutan sekaligus dukungan tentunya atas program SMK Pusat Keunggulan. Kepada Pak Tito Karnavian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesempatan sehingga dapat hadir baik secara fisik maupun secara virtual dalam rangka peluncuran program Merdeka Belajar tahap ke-8, yaitu SMK Pusat Keunggulan. Kita ketahui bahwa Bapak Mendikbud Pak Nadiem Makarim sudah meluncurkan sejumlah program yang dijuluki dengan Merdeka Belajar, dan saat ini masuk ke tahap yang ke-8 dengan tujuan untuk menciptakan SMK sebagai pusat keunggulan. Bapak-bapak ibu sekalian, negara kita adalah negara yang besar dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Itu merupakan market yang sangat besar. Demand akan semua barang-barang kebutuhan baik dalam negeri maupun untuk luar negeri juga sangat tinggi. Kemudian negara kita adalah negara yang kaya, yang memiliki keberagaman revenue atau income, keberagaman sumber daya. Oleh karena itu kita melihat bahwa dengan kekayaan sumber daya alam kita ini memberikan potensi untuk lapangan pekerjaan tersendiri. Pertanian misalnya, perkebunan, pertambangan, kemudian potensi-potensi kelautan yang sangat luar biasa besar, perikanan, udang, rumput laut, dan berbagai jenis. Ini memberikan kesempatan atau peluang untuk menciptakan lapangan kerja di bidang berbasis sumber daya alam. Tapi ini memerlukan kemampuan untuk bisa mengolahnya, memerlukan SDM, sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini memerlukan salah satunya keahlian. Untuk itu sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu upaya untuk merebut dan mengisi lapangan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan menciptakan tenaga kerja yang betul-betul terlatih dan menguasai keahliannya, vokasi. Revitalisasi vokasi SMK menjadi sangat penting. Di samping itu, kita juga melihat bahwa kemajuan makin berkembang, lapangan pekerjaan juga bergerak di bidang industri. Banyak sekali industri yang bisa dikembangkan di Indonesia, baik yang berbasis sumber daya alam atau yang turunan-turunannya. Misalnya saja industri otomobil, industri di bidang teknologi informasi, industri di bidang pangan, berbagai macam yang ada di Indonesia. Kita sangat luar biasa. Coba bandingkan dengan beberapa negara yang tandus, tidak memiliki banyak sumber daya alam, penduduknya sedikit, maka potensi market, job marketnya juga menjadi sedikit. Ke depan bahkan mulai muncul lapangan pekerjaan baru, yaitu jasa modern yang berbasis teknologi informasi. Kalau dulu 10 perusahaan terkaya di dunia itu adalah bergerak di bidang SDA, Exxon katakanlah, Total,
British Petroleum, sekarang justru yang berkembang menjadi perusahaan-perusahaan terkait di dunia bergerak bidang IT, Google, Microsoft, dan lain-lain, termasuk tentunya Grab misalnya. Nah, ini memberikan kesempatan untuk lapangan pekerjaan sendiri, SDA, industri, jasa modern IT, dan lain-lain. Dan ini memerlukan keahlian-keahlian tersendiri. Oleh karena itu, peran sekolah menengah kejuruan menjadi sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang ahli, yang khusus spesifik di bidangnya, dan kemudian mengisi lapangan pekerjaan-pekerjaan itu. Tinggal bagaimana mencocokkan antara demand, permintaan dari job market, lapangan kerja, misalnya industri, pabrik, perusahaan, dia memerlukan keahlian apa, dicocokkan dengan sekolah kejuruan yang menyediakan lapangan itu, sehingga begitu lulus langsung diterima. Nah, untuk itulah saya kira niat baik daripada Mendikbud untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi, sekolah menengah kejuruan sebagai pusat keunggulan ini perlu didukung oleh semua pihak, termasuk oleh Pemda. Otomatis nanti kalau Pemda juga jangan bekerja seperti biasa, business as usual, SMK-nya jalan begitu saja, dan kemudian lulus bingung nyari pekerjaan. Arahkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Kalau potensinya pertanian, perkembangan, buat sekolah menengah kejuruan di bidang itu, sehingga begitu keluar langsung terserap di dalam lapangan kerja. Mari kita dukung sekali lagi program Merdeka Belajar tahap ke-8, sekolah menengah kejuruan sebagai pusat keunggulan. Anggarkan dalam bidang pendidikan di dalam mata anggaran APBD masing-masing, dan kalau memerlukan dukungan dari pusat tentunya silakan nanti kita bicarakan untuk diajukan ke tingkat pusat. Sekali lagi, semoga program Merdeka Belajar makin sukses, khususnya episode yang ke-8 ini. Kita dukung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas sambutannya yang sudah direkam beberapa saat yang lalu, dan tentunya semoga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan semua pengelola penyelenggaraan SMK. Dan tidak berlama-lama lagi, Ibu Bapak, satu lagi nih, narasumber kita siang hari ini ada Ketua Kadin Indonesia, Bapak Rosan Perkasa Ruslani. Pak Rosan, apa kabar Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Silahkan Pak Loh, dukungan dan juga apa ya namanya, greetings lah untuk kita siang hari ini di SMK Pusat Keunggulan. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa kepada yang terhormat Mas Menteri, sahabat saya Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga tentunya kepada yang terhormat Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, kepada yang terhormat Dirjen Pendidikan Vokasi Pak Wikan, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang, sehingga kita dapat bertemu melalui acara ini secara virtual dalam rangka peluncuran Merdeka Belajar di SMK Pusat Keunggulan. Ya, pertama-tama tentunya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Menteri dan seluruh jajarannya yang telah selalu berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka peningkatan dari sumber daya manusia kita. Dan sesuai dengan visi pendidikan vokasi sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Jadi memang hal ini juga sangat sesuai karena kami pun di Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, senantiasa mendorong bagaimana pengembangan dari vokasi ini terus berjalan secara cepat, secara masif, dan juga tentunya berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena
kita juga meyakini untuk meningkatkan sumber daya manusia kita tidak bisa secara instan. Harus melalui proses-proses, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tentunya dalam hal ini program vokasi memang harus melibatkan tidak hanya dari segi akademi saja, tetapi memang harus melibatkan dari segi dunia usaha dan yang lainnya. Dan kami pun melihat bahwa terobosan yang dilakukan ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia akan menjadi hal yang sangat penting, karena tidak bisa dipisahkan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi dapat meningkatkan produktivitas nasional, dan masalah ketenagaan di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari masalah pendidikan, terutama pendidikan dan pelatihan vokasi. Kita ketahui bersama latar belakang pendidikan tenaga kerja kita di Indonesia ini memang justru sebagian besar didominasi pendidikannya oleh non diploma atau non universitas, kurang lebih sampai 80%. Oleh sebab itu, pendidikan vokasi adalah menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat kunci dalam rangka kita meningkatkan daya saing, dalam rangka kita meningkatkan kemampuan dari para pekerja kita, karena kami meyakini bahwa pertumbuhan negara akan mempunyai pertumbuhan yang berkualitas apabila sumber daya manusianya tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan itu sendiri. Dan oleh sebab itu tentunya kami juga mengapresiasi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong vokasi ini terus berkembang. Di antaranya adalah insentif perpajakan 200% bagi perusahaan yang mengikuti program vokasi bersama-sama dengan pemerintah. Jadi saya bisa pastikan bahwa akan banyak dan memang sangat banyak perusahaan ingin dalam pergi vokasi ini, tetapi sesuai dengan tadi disampaikan oleh Pak Mas Menteri bahwa komitmen serapan menjadi hal yang sangat penting. Dan insya Allah kita meyakini walaupun di tengah tantangan COVID-19 ini, pendidikan vokasi kita, training and education kita akan berjalan dengan baik, akan berjalan secara cepat, dan tentunya ini akan punya dampak yang sangat-sangat positif bagi pengembangan sumber daya manusia ke depannya. Sekali lagi tentunya kami di Kadin akan senantiasa selalu mendukung langkah-langkah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di bidang vokasi, untuk meningkatkan sumber daya manusia kita ke depannya. Sekali lagi selamat, dan insya Allah kita dapat menghasilkan tenaga kerja yang unggul, yang terampil dan kompeten, serta dapat meningkatkan daya saing industri dan menumbuhkan perekonomian ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslan Ruslani atas sambutannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin mengajak kita semua nih yang sudah hadir, yang juga mungkin baru bergabung di link Zoom, semuanya untuk mendengarkan dukungan nih yang diberikan oleh sejumlah tokoh pendidikan di Indonesia. Dan juga yang paling penting adalah apa nih kata para siswa dan guru serta kepala SMK tentang kehadiran SMK Pusat Keunggulan. Yuk sama-sama kita saksikan. Program SMK Pusat Unggulan harus diletakkan sebagai inisiasi baru, sebagai bagian dari merevitalisasi penyempurnaan dari program-program pendidikan kejuruan sebelumnya. Karena itu mengkomparasi, menyusun kembali strategi yang lebih komprehensif antara lulusan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri menjadi sangat penting. Link and match yang selama ini hanya menjadi dokumen perjanjian dan tidak terjadi follow up yang maksimal menjadi kritik kita bertahun-tahun terakhir ini. Karena itu program SMK Pusat Keunggulan harus menerobos, melompat berbagai bottlenecks yang selama ini tidak ada progres. Semoga dengan program SMK Pusat Keunggulan ini menjadi program yang menerobos, melompat dari model sinergi yang kurang efektif selama ini antara lulusan SMK dengan dunia industri dan
dunia usaha kita. Selamat atas diluncurkannya program SMK Pusat Keunggulan. Semoga inisiatif dan inisiasi ini menjadi bagian dari percepatan kita untuk semakin membuat lulusan SMK kita sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi tenaga kerja dan mengisi semua lowongan kerja yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan dari program SMK Pusat Keunggulan menjadi sangat penting karena merupakan penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Dengan pendekatan yang semakin strategis dan komprehensif, kami berharap program link and match antara SMK dengan industri bisa semakin optimal. Kami menyadari bahwa program Making Indonesia 4.0 dan program substitusi import sangat bergantung pada SDM industri yang berkualitas. Oleh karena itu, kami mendukung adanya program ini. Kementerian Perindustrian sendiri dalam upayanya mendorong pembangunan SDM industri yang kompeten, memiliki program pembangunan link and match lembaga pendidikan dengan industri. Kemenperin telah memfasilitasi pembangunan link and match antara 2.615 SMK dengan 856 perusahaan industri selama tahun 2017 sampai 2020. Program ini kami gulirkan dengan tujuan untuk mengakselerasi kebutuhan SDM industri yang terus meningkat. Kami sangat menyadari vitalnya peranan SMK bagi penyediaan SDM industri. Karena ketersediaan SDM industri yang berkualitas sangat vital bagi perekonomian nasional. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden bahwa industri nasional harus menjadi lebih kompetitif di kancah global. Penerapan SMK Pusat Keunggulan dengan 6 strategi pengembangan yang komprehensif merupakan penyempurnaan dari program revitalisasi pendidikan kejuruan yang sebelumnya. Keterampilan siswa kita asah dengan tepat, mentalitasnya kita tata lebih kuat. Dengan optimalisasi itu, link and match antara SMK dengan dunia usaha serta dunia industri akan semakin lekat. Bahkan kesiapan siswa untuk terjun di kehidupan masyarakat lebih mantap. Kita berharap SMK PK ini jadi jembatan atas target SDM unggul menuju 1 abad kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Kadin Indonesia dengan ini secara khusus menyampaikan selamat atas peluncuran program SMK sebagai pusat keunggulan. Sedikit cerita terkait dengan kerjasama antara industri dengan SMK sebagai pusat keunggulan. Salah satunya adalah bagaimana setelah adik-adik kita ataupun anak-anak kita ini punya kesempatan magang di industri, mereka merasakan bagaimana situasi persaingan sesungguhnya di industri bukan hanya dalam skala domestik ataupun nasional, juga persaingan di tingkat internasional ataupun persaingan di tingkat global. Jadi dengan peluncuran program SMK sebagai pusat keunggulan ini kami sangat menyambut baik, dan kami akan terus mendukung usaha-usaha Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus dan usaha-usaha pemerintah secara umum untuk terus meningkatkan percepatan penciptaan sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih. Bagi LP Ma'arif NU, profesional itu ditandai dengan adanya kompetensi, sikap konsisten dan konsekuen, komitmen kompetitif dan berkarakter. Karenanya, LP Ma'arif NU menyiapkan lulusannya untuk siap memasuki dunia kerja, siap membuka lapangan kerja, dan
juga siap meneruskan belajar ke jenjang yang lebih tinggi bagi yang menginginkannya. LP Ma'arif NU menyambut baik peluncuran program COI atau PK Ditjen Vokasi Kemendikbud. Semoga program COI atau PK berjalan dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuannya. Saya sangat bangga dengan program SMK Pusat Keunggulan karena tujuan SMK itu adalah untuk menciptakan tenaga terampil, sehingga dengan SMK yang unggul diharapkan mempunyai daya saing yang sangat tinggi dan bisa menciptakan lulusan-lulusan yang siap kerja, bahkan menjadi calon-calon pengusaha yang handal. Dengan keunggulan-keunggulan yang ada tersebut, maka diharapkan lulusan-lulusan SMK, khususnya untuk SMK Pusat Keunggulan tadi, akan menjadi contoh bagi SMK-SMK yang lain. Saya dari Majelis Dikasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengucapkan terima kasih telah dilakukan sosialisasi SMK Pusat Unggulan untuk SMK Muhammadiyah seluruh Indonesia yang dihadiri oleh Pak Dirjen Vokasi. Mudah-mudahan dengan SMK Pusat Keunggulan tadi memajukan pendidikan SMK di Indonesia pada umumnya dan pendidikan di Indonesia pada secara keseluruhan, dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Indonesia. Program SMK Pusat Keunggulan adalah program yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan dan menguatkan pendidikan vokasi, baik itu pada pendidikan tinggi vokasi maupun pada pendidikan menengah vokasi, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Bagi pendidikan tinggi vokasi, tentunya akan bermanfaat menjadi media untuk penerapan Tridharma Perguruan Tinggi bagi sivitas akademik sebagai pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan sekolah menengah kejuruan menjadi sebuah pusat unggulan, dan akan memberikan pengalaman bagi pendidikan tinggi vokasi ini untuk sekolah menengah kejuruan di dalam memperluas jejaring dengan industri dan dunia usaha sebagai mitra pembelajarannya. Dan tentunya Politeknik siap untuk mendukung program SMK Pusat Keunggulan ini. Salam inovasi, salam vokasi. Yang berkaitan dengan Center of Excellence program atau pusat keunggulan, saya yakin ke depannya dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang baru tahun 2019, di mana itu fokusnya adalah bagaimana sekolah kejuruan atau SMK atau pendidikan vokasi ini berkiblat kepada industri. Jadi apa yang dilakukan industri, apa yang terjadi di industri menjadi cerminan kurikulum dan silabusis di SMK. Ini luar biasa, karena pada akhirnya setelah mereka lulus nanti dari SMK, mereka akan terbiasa dengan ritme dan nada-nada yang diadakan oleh industri. Saya yakin ini punya keyakinan yang luar biasa terhadap program ini. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat. Kami SMK Negeri 1 Batam sudah bertransformasi dari SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Pusat Keunggulan. Hal ini memberikan kesempatan kepada kami yang sangat besar untuk mengembangkan diri sehingga bisa dijadikan contoh bagi SMK-SMK yang lain. Harapan saya ke depan untuk SMK dan pendidikan vokasi adalah satu, pendidikan vokasi SMK dikelola dengan pola one system multiple stakeholders. Satu sistem tetapi dikeroyok beramai-ramai. Pendidikan vokasi SMK tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi menjadi tanggung jawab dari kementerian yang lain. Program SMK Pusat Keunggulan tidak hanya berhenti di sini, tetapi berkelanjutan sehingga makin banyak SMK yang memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan dirinya menjadi SMK-SMK hebat. Saya bahagia dengan adanya SMK program keunggulan.
mudah tolak ukurnya, indikatornya mudah, prestasinya mudah. Kompetensi kejuruan menghasilkan productivity. Ini productivity-nya. Hasil dari kerjasama tersebut, guru-guru akan dikirim untuk mengikuti magang, yaitu guru-guru akan mengenal lebih jauh ruang lingkup kerja serta kompetensi apa yang dibutuhkan dari dunia usaha dan dunia industri, sehingga para guru dapat menerapkan kepada peserta didik. Program pengembangan SMK dari pemerintah sangat membantu sekolah untuk memperbarui alat-alat praktikum yang mempermudah dalam proses belajar mengajar dan juga membuat siswa lebih semangat dan senang untuk belajar di sekolah. Harapan dengan adanya program pengembangan SMK dari pemerintah, harapannya siswa SMK lebih siap untuk terjun langsung ke dalam dunia industri atau dunia kerja, memiliki keahlian dalam bidang masing-masing, dan tidak kalah saing dengan lulusan-lulusan dari universitas. Boleh loh diberikan tepuk tangan dulu ya untuk peluncuran SMK Pusat Keunggulan. Semua tokoh pimpinan daerah, semuanya prominent mendukung program ini. Dan terima kasih kami ucapkan kembali untuk semangat dan dukungannya. Tadi saya mencatat ada dari Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda, Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, ada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, serta semua pihak yang sudah mendukung kehadiran SMK Pusat Keunggulan. Dan sekarang waktunya saya mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, bersama dengan Bapak Soehajar Diantoro, staf ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Ketua Kadin Indonesia, Bapak Rosan Roslani, serta Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Wikan Sakarinto, untuk meresmikan program Merdeka Belajar ke-8 SMK Pusat Keunggulan. Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Dengan ini, secara resmi saya meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-8 program SMK Pusat Keunggulan untuk mewujudkan amanat Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu merevitalisasi SMK kita agar semakin hebat dan menguatkan Indonesia. Another big applause tentunya. Kita semuanya mana suaranya? Nah, baik. Meski virtual tidak terasa ya di sini tepuk tangannya di peresmian akhirnya SMK Pusat Keunggulan. Dan kami persilahkan kepada Bapak Rosan Roslani untuk meninggalkan acara siang hari ini. Terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu dukungan konkretnya. Hatur nuhun Pak Rosan Roslani. Terima kasih Pak Rosan. Hatur nuhun, baik. Dan kita langsung saja melanjutkan acara ya. Ke sesi tanya jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media terkait program Merdeka Belajar ke-8. Untuk itu saya mohon kesediaannya nih Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Anwar Makarim, Bapak Soehajar Diantoro, staf ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, serta Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, untuk menjawab ya pertanyaan dari rekan-rekan media. Izin saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Indriani dari LKBN Antara. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk Mas Menteri, program keunggulan apa saja sih yang menjadi prioritas program SMK Pusat Keunggulan? Silahkan Mas Menteri. Terima kasih. Jadi program keunggulan ini secara holistik ya. Kita menyerang proses transformasi SMK ini secara serentak dalam berbagai macam aspek. Yang pertama yang terpenting adalah SDM-nya juga. Pelatihan dan pendampingan kepala sekolah ya yang dilakukan oleh kementerian ya, Dirjen Diksi, tapi juga oleh pembinaan yang dilakukan oleh universitas. Jadinya ada dua mentor, dua pembina yang bisa membantu SMK ini untuk mengupgrade dirinya. Kedua adalah fleksibilitas maksimum bagi SMK PK dari sisi kurikulum. Ya, ini benar-benar kita nggak main-main memberikan fleksibilitas dalam kurikulum, dan kita memberikan mereka kemampuan untuk mencoba hal-hal baru dengan kurikulum karena mereka itu SMK Pusat Keunggulan dan harus berinovasi. Nanti kita akan ambil pembelajaran dari itu dan kita bisa lebarkan ke seluruh SMK kalau sukses. Dan jangan lupa dana hibah untuk meningkatkan atau mengupgrade sarana dan prasarana agar berstandar selaras dengan dunia kerja. Ini sangat penting juga.
tapi tidak akan bisa berhasil kalau nggak didampingi juga dengan peningkatan SDM-nya. Dan juga perencanaan berbasis data dan penggunaan platform teknologi untuk membantu meringankan beban administratif para pendidik, dan juga seperti yang saya bilang tadi, pendampingan yang sangat erat oleh perguruan tinggi yang kualitasnya baik dan punya pengalaman bekerja dengan industri untuk menjadi mitra kolaborasi dan mitra inovasi. Seperti yang saya bilang, pendampingan dan mentoring dari perguruan tinggi vokasi yang terbaik kita dan politeknik terbaik kita adalah kunci daripada keberhasilan program ini. Jadi itu kira-kira beberapa fokus daripada program SMKPK. Noted, Mas Menteri. Semoga bisa mencerahkan ya pertanyaannya tadi dari Indriani dari LKBN Antara. Dan berikutnya ini pertanyaan untuk Pak Suhajar Diantoro. Pak Suhajar, untuk staf ahli Menteri bidang pemerintahan Kementerian Dalam Negeri ini bagaimana katanya dukungan konkret Mendagri terkait SMK Pusat Keunggulan? Baik, tadi kita sudah menyaksikan bersama apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Pak Menteri tadi sudah menyebutkan bahwa bagaimana potensi-potensi lokal yang ada di semua bidang. Yang tadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan, itu ada 7 program keunggulan untuk SMK. Nah itu sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Dan oleh karena itu dukungan dari semua pihak, pada bagian akhir juga Pak Menteri sudah menegaskan, Menteri Dalam Negeri menegaskan, termasuk pemerintah daerah. Nah, tadi kita menyaksikan bagaimana Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah telah menyampaikan dukungan yang saya yakin dan percaya semua gubernur pasti mempunyai maksud yang sama. Kalau kita menyaksikan di tahun 2020 itu hampir 80 triliun dana pendidikan di semua provinsi di Republik ini. Ya. Ada 34 provinsi, hampir 80 triliun. Tepatnya itu 79,74 triliun. Nah, ini adalah dukungan nyata dari pemerintah daerah. Nah, sekarang bagaimana anggaran yang diperkirakan tahun 2021 ini melampaui 80 triliun yang tersebar di 34 provinsi ini, itu kualitas belanja APBD-nya di bidang pendidikan selaras dengan apa yang tadi telah diarahkan oleh Bapak atau Mas Menteri Pendidikan kita. Nah, khusus di bidang pendidikan kejuruan misalnya. Karena tugas gubernur dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan ini, yang merupakan urusan wajib, itu kan yang pertama SMA, yang kedua SMK, yang ketiga SLB, sekolah luar biasa. Nah, oleh karena itu, SMK sebagai salah satu bagian tanggung jawab gubernur mendapat alokasi berapa dari hampir lebih 80 triliun tadi. Nah, ini yang kualitas belanjanya harus diarahkan sesuai dengan arahan Mas Menteri Pendidikan tadi, 7 keunggulan SMK, potensi-potensinya tadi ada maritim, ada hospitality, ada kesehatan, ada ekonomi kreatif dan lain sebagainya, maka daerah memetakan Provinsi Kepulauan Riau, potensinya pariwisata, industri. Nah, kita arahkan sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri Pendidikan tadi. Sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri tadi. Nah, karena itu sosialisasi ini harus terus dilaksanakan. Kemudian gubernur merekomendasikan SMK mana, dan seterusnya, tugas-tugas daripada gubernur yang dibimbing oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena pengawasan dan pembinaan teknis ada di Mas Menteri Pendidikan, sementara pembinaan dan pengawasan umum ada di Bapak Profesor Tito Karnavian. Jadi kira-kira komitmen dukungan nyata dari Menteri Dalam Negeri, kita akan menguatkan regulasinya untuk memberikan pedoman. Contohnya sekarang Pak Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021. Nah, ini dijadikan pedoman bahwa 20% anggaran pendidikan untuk apa saja.
teknisnya nanti kita ikuti arahan Mas Menteri Pendidikan. Dan gambarannya 20% anggaran tadi lebih 80 triliun di 2021, dukungan penuh untuk pendidikan, yang sebagian adalah untuk SMK, yang kita dukung penuh untuk Merdeka Belajar, episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suhajar Diantoro. Baik ya, Merdeka Belajar gitu ya Pak Suhajar, tadi langsung emphasizing untuk semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang optimal. Lalu berikutnya kita akan membacakan pertanyaan dari Tri Wahyuni, izin Bapak-Bapak, dari Suara Karya, ini untuk Mas Menteri. Berapa sebetulnya SMK yang akan menjadi SMK Pusat Keunggulan dan apa kriteria pemilihan SMK sebagai SMK Pusat Keunggulan? Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Jadi program SMK ini target kita 895 SMK di seluruh tanah air. Tapi fokusnya itu kepada 7 sektor prioritas, ekonomi kreatif, yaitu digital termasuk dalam ekonomi kreatif, permesinan dan konstruksi, hospitality, care services, maritim, pertanian, dan proyek-proyek spesifik yang kerjasama dengan luar negeri atau investasi dari luar negeri. Jadi SMK kita hampir 900 yang kita targetkan ya. Nah, kriteria yang ditetapkan untuk mengikuti program ini adalah lumayan ketat karena standarnya harus tinggi gitu. Memiliki guru kejuaraan tersertifikasi dari dunia kerja, harus ada kerjasama dan kemitraan yang real dengan dunia kerja, dan penyelarasan kurikulum dan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Jadinya sudah ada program magangnya dan lain-lain. Memiliki rencana induk pengembangan sekolah, jadi dia punya peta jalan, ada rencana nih kepala sekolahnya. Akreditasinya minimal B, kesiapan minimal infrastruktur sekolah, ada beberapa peraturan minimalnya, dan nggak boleh tumpang tindih. Yang menerima bantuan dana alokasi khusus DAK fisik, ya nggak boleh menerima bantuan dari sini karena mereka sudah dibantu melalui DAK fisik. Dan memiliki daya listrik yang cukup tentunya, koneksi internet untuk bisa menjalankan peralatan praktek dan juga mengakses materi-materi online, dan beberapa requirement lagi harus memiliki gedung dengan umur minimal 5 tahun bagi sekolah yang menerima bantuan, dan tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya, dan tentunya ada surat atau dukungan rekomendasi dari Pemda Provinsi. Jadi itu kira-kira memang agak cukup ketat, tapi kenyataannya banyak sekali sekolah yang bisa masuk dalam kriteria ini, tetapi kita terlimitasi dengan jumlah yang bisa kami mentor di ronde pertama ini adalah 895 SMK. Baru ronde pertama ya untuk menjadi kakak besar tadi yang sudah disebutkan di awal oleh Mas Menteri. Well noted. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ini untuk Pak Wika nih Pak, langsung borongan nih, banyak pertanyaannya. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Apa yang membedakan SMK Pusat Keunggulan dengan SMK pada umumnya? Apakah menggunakan kurikulum yang sama? Nah, tapi dengan adanya predikat keunggulan, apa tidak khawatir akan memunculkan stigma sekolah favorit? Silakan Pak Wika. Terima kasih Mbak Widya. Sebenarnya apa yang membedakan antara SMK Pusat Keunggulan dengan SMK pada umumnya? Sebenarnya kalau yang membedakan itu lebih pada saat ini terlebih dahulu kita memulai dengan 900 SMK yang akan menjadi akselerator perubahan sehingga semuanya nanti jadi unggul. Jadi bedanya yang saat ini kita tentukan sebagai 900 SMK Pusat Keunggulan, tidak mungkin 14.000 semuanya langsung di depan ini. Nah, lebih pada giliran saja Mbak Widya dan Bapak Ibu semuanya, yang pada intinya nanti ketika 900 awal ini mencapai satu link and match yang baik, kemudian penguatan sarpras, alat praktek yang baik, maka memang sudah seharusnya mereka mengimbaskan dan menjadi trainer atau pelatih SMK-SMK yang lain ketika akan juga menjadi mengarah ke pusat keunggulan. Jadi perbedaannya lebih pada itu. Dan tentang kurikulum, pada awalnya memang 900 ini akan menerapkan kurikulum SMK nanti yang lebih merdeka belajar. Ya, dan nanti pada tahun-tahun berikutnya ketika kurikulum Merdeka Belajar ini untuk SMK sudah kita terapkan untuk SMK Pusat Keunggulan, ada evaluasinya, ada catatannya, ada perbaikan, kemudian ada
beberapa terobosan yang lain. Nah, nanti di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun depan, SMK yang lain juga akan turut menerapkan kurikulum SMK yang Merdeka Belajar itu. Dan untuk kurikulum baru beberapa catatan, nanti memang mata pelajaran kejuruan itu mencapai 70% dibanding dengan mata pelajaran yang sifatnya teori. Kemudian penitikberatan pada soft skills dan karakter kesiapkerjaan. Kemudian filosofi Merdeka Belajar itu tertuang dan tercakup di dalam seluruh mata pelajaran. Kemudian penerapan project based learning atau project real berbasis industri untuk mencapai karakter soft skill, hard skill yang seimbang. Sertifikasi kompetensi yang diakui industri, praktek kerja lapangan atau magang minimal 1 semester. Kemudian industri sangat terlibat aktif di dalam mulai dari penyusunan kurikulum, mengajar, magang, sampai dengan komitmen penyerapan hingga riset terapan. Itu kurikulum yang akan kita terapkan di awal, memang pada 9 terus SMK Pusat Keunggulan ini, namun sebenarnya lebih pada nunggu giliran. Dan kita berharap giliran itu tidak lama akan terus merambah ke semakin banyak SMK, karena kita akan menciptakan SMK PK sebagai akselerator dan SMK penggerak, SMK pelatih untuk SMK yang lain, sehingga semuanya akan unggul secepat-cepatnya. Baik. Pak Wikan, tadi pertanyaan berikutnya terkait stigmatisasi predikat keunggulan katanya. Apakah tidak khawatir dengan stigma, aduh ini sekolah favorit, ini bukan favorit, gimana nih Pak Wikan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Tahun lalu namanya sudah Center of Excellence. Jadi tahun lalu namanya kan sudah Center of Excellence. Untuk tahun ini namanya kita, frasenya kita Indonesiakan, yaitu Pusat Keunggulan. Sekali lagi tadi arahan dari Mas Menteri, makna dari unggul itu memang akan menerapkan link and match, kemudian penguatan Sarpras, penguatan SDM dulu, kemudian penguatan Sarpras untuk tahap-tahap awal ini. Namun diharapkan stigma unggul ini bukan pada eksklusivitas, sekolah favorit, atau unggul-unggul sendiri, enggak. Tapi justru mereka akan menjadi SMK yang nanti punya tugas, punya tanggung jawab untuk ikut memajukan SMK yang lain. Karena kalau kita ingin menggarap 14.000 SMK secara bersamaan, itu ideal. Tetapi dananya atau mungkin kapasitas kita kurang mencukupi, sehingga kita menggunakan strategi SMK Pusat Keunggulan ini kita harapkan justru menjadi akselerator, menjadi SMK pelatih untuk SMK yang lain, sehingga juga unggul dan mampu untuk menerapkan link and match. Sebagai contoh, Sarpras di SMK Pusat Keunggulan, mereka harus mau untuk melatih atau digunakan oleh guru-guru dari SMK yang lain ketika guru-guru SMK lain ingin belajar memperdalam kompetensi produktifnya. Atau mungkin beberapa siswa SMK dari SMK yang lain juga bisa menggunakan peralatan-peralatan di SMK Pusat Keunggulan ini. Artinya ini justru bukan pada konteks eksklusivitas atau favorit, tetapi menjadi akselerator, menjadi kakak besar tadi, istilah Mas Menteri, kakak pendamping untuk SMK-SMK yang lain. Menularkan virus begitu ya, excellence yang tadi, keunggulannya. Baik, pertanyaan berikutnya masih kepada Pak Wikan nih Pak. Apakah ada pos anggaran khusus untuk SMK Pusat Keunggulan dan berapa besar dana yang didapat per sekolah? Pak Wikan silakan. Ada 2 kelompok untuk penerima SMK PK tahun ini. Kelompok pertama adalah kelompok yang sudah menerima dana SMK COE tahun lalu. Karena sudah menerima dana SMK COE tahun lalu yang kisarannya bermiliar-miliar, sekitar 1/4 hingga 4 miliar atau 5 miliar di tahun lalu. Untuk tahun ini mereka akan mendapatkan dana SMK PK senilai sekitar 200 juta untuk penuntasan dan penguatan link and match. Kemudian kelompok kedua, kelompok SMK yang belum mendapatkan SMK COE tahun lalu, alias SMK PK pure baru tahun ini, akan mendapatkan dana bantuan fisik sekitar 1,4 miliar hingga 4 miliar. Tetapi sekali lagi, square-nya adalah, urutannya adalah SDM-nya dulu dibenahi, mindset-nya, link and match-nya dibenahi, baru kemudian kita akan memastikan delivery pendanaan fisik itu. Demikian. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, begitu ya tadi ya Pak Wikan ya, jangan sampai tertukar katanya, filosofinya seperti itu. Dan pertanyaan terakhir ini, apakah SDM di SMK Pusat Keunggulan, termasuk guru dan kepala sekolah juga akan mendapatkan upgrade? Berapa lama rencana pelatihannya? Seperti software ya, diupdate. Betul sekali.
Jadi secara urutan memang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, untuk membangun jiwanya ini setiap SMK bisa beberapa skenario, Mbak. Beberapa kepala SMK sudah memiliki mindset leadership yang hebat, seperti SMK-SMK yang telah berhasil mendapatkan ratusan, bukan hanya MOU, tapi ratusan perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, bahkan sampai bisa mengundang investasi besar dari perusahaan-perusahaan mitra yang berkenan untuk mengembangkan investasinya di SMK-SMK itu sudah cukup banyak. Mungkin dari 400-an itu saya yakin 100 hingga 200 dari tahun lalu itu sudah memiliki mindset yang sebenarnya cukup terbuka dan mungkin sedikit lagi siap untuk menjadi pengimbas atau pelatih SMK yang lain. Nah, kalau yang untuk kepala-kepala SMK seperti itu dengan guru-guru SMK yang sudah tersertifikasi, mestinya pelatihan itu tidak akan terlalu lama. Pelatihan itu nggak akan terlalu lama, upskilling nggak terlalu lama, tapi lebih pada bagaimana mereka mengembangkan penuntasan atau melakukan tugas-tugas berikutnya, yaitu menyiapkan program untuk membantu SMK yang lain. Ada kelompok yang menengah, itu masih membutuhkan training-training produktif, tapi ada kelompok kepala sekolah atau mungkin SDM yang memang sejak awal perlu ada penguatan mindset leadership serta penguatan inovasi serta manajerial. Nah, itu mungkin agak lama, mungkin makan waktu 1 hingga 2 bulan untuk benar-benar menuntaskan program itu, untuk training itu. Nah, harapannya nanti memang kalau lebih tinggi lagi kedekatan antara perguruan tinggi vokasi dengan SMK ini semakin erat, nanti riset-riset di perguruan tinggi vokasi untuk mass production bisa dilakukan oleh SMK. Kemudian mereka juga bisa semakin erat lagi menghadirkan guru-guru atau dosen-dosen dari perguruan tinggi di vokasi untuk ikut mengajar di SMK. Lebih tinggi lagi mereka akan bisa mengembangkan program SMK D2 Fast Track. Jadi ini pernikahan antara SMK, perguruan tinggi vokasi dan industri segitiga untuk menggarap satu SMK yang 3 tahun plus 1,5 tahun di perguruan tinggi vokasi. Serta nanti akan memperkuat program upgrading D3 menjadi D4 yang semuanya harus berbasis link and match minimal 8 paket yang tadi dijelaskan oleh Mas Menteri. Demikian Mbak Widya. Baik, terima kasih Pak Wikan. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri. Terima kasih juga Pak Suhajar sudah bergabung di peresmian. Tentunya ini merupakan hari yang sangat baik sekali ya. Tadi dikatakan oleh Mas Menteri ini merupakan baru awal. Nanti akan di rolling, masih banyak sekali SMK-SMK yang akan menjadi pusat keunggulan di Indonesia. Ini merupakan awal yang sangat baik. Terima kasih, sehat-sehat semuanya Bapak-Bapak yang terhormat. Salam sehat, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda masing-masing. Hatur nuhun dan sekali lagi pemirsa bahwa SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi sentra peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lain di sekitarnya. Dengan berbagi praktik baik, menjadi pengimbas dan memberikan inspirasi kepada sesama SMK. SMK semakin produktif dengan dukungan dan pembinaan oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan. SMK juga semakin siap bersinergi dengan perguruan tinggi pendamping yang akan mendukung perencanaan dan pengelolaan program dalam menguatkan link and match dengan industri, dunia usaha, dan juga dunia kerja. SMK Pusat Keunggulan semakin kuat menguatkan Indonesia. Dan kita akhiri peluncuran Merdeka Belajar ke-8 hari ini. Terima kasih kepada seluruh panelis, Pak Nadiem Makarim atau Mas Menteri, Bapak Suhajar Diantoro, Pak Rosan Ruslani, Pak Wikan Sakarinto, dan seluruh tamu undangan, serta rekan-rekan media juga atas kesediaannya bergabung dalam acara siang hari ini. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya Widya Saputra undur diri. Selamat siang, sampai jumpa, dan jangan lupa SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.